Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Maulana dari kelas 11 KAC absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis koloid dan sifat-sifat koloid. Sebelumnya, koloid adalah suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar secara merata di dalam medium zat lain atau medium pendispersi. Jenis koloid yang pertama, jika fasa terdispersi padat sedangkan fasa pendispersi gas disebut aerosol. Contohnya asap dan debu di udara. Yang kedua, jika fasa terdispersi padat sedangkan fasa pendispersi cair disebut sol. Contoh sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. 3. Jika fasa terdispersi padat dan fasa pendispersi padat disebut sol padat. Contoh gas berwarna dan intan hitam. 4. Jika fasa terdispersi cair sedangkan fasa pendispersi gas disebut aerosol. Contohnya kabut. Yang kelima, jika fasa terdispersi cair dan fasa pendispersi cair disebut emulsi. Contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Yang keenam, jika fasa terdispersi cair sedangkan fasa pendispersi padat disebut emulsi padat. Contohnya jeli, mutiara, dan opal. Yang ketujuh, jika fasa terdispersi padat sedangkan fasa pendispersi cair disebut buih. Contohnya buih sabun dan krim kocok. Dan yang terakhir, jika fasa terdispersi gas sedangkan fasa pendispersi padat disebut buih padat. Contohnya karet busa dan batu apung. Sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall merupakan salah satu cara yang sederhana untuk mengetahui suatu dispersi itu merupakan koloid atau bukan. Pada gambar, larutan yang disinari cahaya akan meneruskan cahaya, sedangkan koloid yang disinari cahaya akan menghamburkan cahaya. Sifat yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown pertama kali dikemukakan oleh Robert Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak seimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersi. Gerak Brown menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Sifat yang ketiga yaitu absorpsi, penyerapan pada permukaan. Absorpsi adalah sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Absorpsi dibagi menjadi dua, yaitu koloid positif, koloid yang mengabsorpsi kation. Yang kedua, koloid negatif, mengabsorpsi anion. Sifat yang keempat yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Sifat yang kelima yaitu dialisis. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Alat yang digunakan untuk proses dialisis disebut dialisator. Sifat yang keenam yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat digunakan untuk melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling koloid lainnya. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung muatan koloid sehingga koloid tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Sifat yang keenam yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Manfaat dari elektroforesis yaitu 1. Untuk menentukan muatan partikel koloid. 2. Untuk memproduksi barang industri dan karet. 3. Untuk mengurangi pencemaran udara dengan pengendap elektrostatika. Sifat yang ke-8 yaitu koloid liofil dan liofeld. Koloid liofil
adalah koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Koloid Riophot adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersi berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrophot. Perbedaan antara soliofil dan soliophot. Soliofil stabil, sedangkan soliophot tidak stabil. Soliofil memiliki kekentalan atau viskositas yang tinggi, sedangkan soliophot memiliki kekentalan rendah. Soliofil kurang menunjukkan gerak Brown, sedangkan soliophot gerak Brown sangat jelas. Soliofil efek tindal kurang jelas, sedangkan soliophot efek tindal sangat jelas. Soliofil sulit diendapkan dengan menambahkan elektrolit, sedangkan soliophot mudah diendapkan dengan penambahan elektrolit. Soliofil dapat mengabsorsi mediumnya, soliophot tidak dapat mengabsorsi mediumnya. Soliofil bersifat reversibel atau dapat balik, sedangkan soliophot bersifat irreversibel, tidak dapat balik. Contoh dari soliofil yaitu sabun, deterjen, dan gelatin. Sedangkan contoh dari soliophot yaitu sol logam dan sol belerang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.